Baik, terima kasih, waktunya Mas Muhammad Iqbal, Harahap, harus lengkap ya nyebutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf, cek suara dulu apakah jelas? Aman, aman. Oh, siap. Eee, Mohon izin ke teman-teman semuanya, saya mendapatkan, jadwal gitu ya, untuk melakukan free day sharing session dan untuk waktunya, nanti kita buat, dalam, 3 kelompok 25 menit nanti saya menyampaikan, mungkin kurang dari 25 menit, kemudian 15 menit, tanya jawab atau kalau pertanyaannya sudah nggak ada ya sudah lanjut, terus nanti 10 menit terakhir, eee, ada, diskusi atau penutupan, acaranya. Jadi mudah-mudahan jam 45 menit selesai dan jam 11 kita sudah mulai bisa siap-siap Jumatan gitu ya, karena ini hari Jumat dan mungkin untuk di Jawa Tengah, Jawa Timur, kalau ada pesertanya dari sana, itu, lebih cepat waktu sholat Jumatnya dibandingkan kita. Biasanya lebih cepat 15 menit daripada di Jakarta ya. Izin udah boleh share ini, materi presentasi, Boleh Pak, silakan Pak. Mas Iqbal? Ya Baik. boleh, silakan Pak. Oh ya, jangan lupa giveaway. Waduh, giveaway. Oh iya, ditampung ya. Siap-siap, masukannya ditampung Pak. Baik, saya share ya. Bener ya, hari ini tanggal 22 Juli ya? Benar Pak Munir, masih 3 hari lagi. Ya, sebentar. Sebentar, ini biasanya nge-lag dulu kalau laptop saya. Saya, klik slide show belum respon. Waduh, video saya juga nggak gerak ini. Tes tes, laptop saya nge-lag. Suara masuk Pak Munir. Iya, tapi layarnya nggak gerak ini. Oh, siap. Aduh. Nah, ini baru gerak. Udah, kan? Langsung ke sini. Ya, dimulai ya. Sorry, memang begitu laptop saya. Duh, kenapa saya jadi admin ini? Sebentar. Yang jadi admin banyak ya. Nanti tolong di-allow aja. Ini tadi barusan ada notif di admit atau enggak. Baik, makasih. Dimulai tepat jam 10.16. Ini berkaitan dengan cloud storage ya. Karena ini Jumat, jadi kita diskusi santai aja dan silakan nanti nanyanya juga santai aja. Kalau misalnya saya nggak bisa menjawab, nanti saya tanyakan ke yang lebih ahli gitu ya. Jadi jangan khawatir pertanyaannya, kalaupun saya nggak bisa menjawab, nanti akan ada yang bantu menjawab. Agendanya kita awali dengan apa itu cloud storage. Yang kedua, cloud storage di lingkungan kerja. Di lingkungan kerja itu maksudnya di lingkungan formal ya. Yang ketiga, kita lihat nanti apa aja sih free open source cloud storage itu. Terus keempat, nanti kita baru masuk ke ADI cloud storage yang mungkin atau bahkan sekarang sudah bisa dimanfaatkan ya, tinggal teman-teman memanfaatkan.
Yang kelima nanti akses ke portal webnya di mana alamatnya dan bagaimana cara aksesnya. Yang keenam cara setting sharing dengan aman gitu ya. Penggunaan aplikasinya, kemudian kita masuk ke diskusi atau pertanyaan. Kita masukkan. Sorry, sebentar ini saya ketutupan bar ini. Oke. Pertama cloud storage itu dasarnya dari ini. Mungkin yang di atas itu ya Windows sharing mungkin pada ini ya sudah kenal ya. Mas Iqbal, suara saya jelas? Jelas, Pak. Siap. Ini ya ini eh, Windows sharing gitu ya. Kemudian sebelah kirinya itu kalau nggak salah sharing atau cloud storage juga, tapi itu kayaknya lambangnya iCloud ya, iCloud-nya Apple atau mungkin yang handphonenya keren gitu ya. Kalau saya pakai yang biasa aja, pakai Redmi, itu biasa pakai iCloud. Terus yang di bawahnya ini adalah Google Drive. Ini juga biasa kita sharing-sharingan pakai Google Drive, lumayan ya. Size-nya cukup gede. Kemudian sebelahnya lagi ini adalah OneDrive. OneDrive itu dari Microsoft. Mungkin juga teman-teman kalau pakai Office 365 atau Office-nya yang activation key-nya itu bisa dihidupkan, itu mendapatkan free storage juga. Nah, sebelah kanannya itu ini yang dulu-dulu. Ini mungkin generasi 35 plus ini mungkin sudah familiar ya. U itu namanya uTorrent, uTorrent kalau zaman dulu. Bawahnya lagi itu adalah Napster. Dulu kalau nyari lagu, terutama lagu ya, sebelum Ini template di itu dipakai Napster. Terus sebelahnya ini kayaknya BitTorrent itu. BitTorrent ya. Kalau zaman dulu BitTorrent itu untuk sharing-sharingan ilegal gitu ya. Tapi kalau yang main kripto sekarang itu juga ada nama koin namanya BitTorrent. OOT-nya itu. Oke, lanjut. Ya ini apa itu cloud storage? Metode menyimpan, mengambil berbagai data yang sederhana, handal dan terukur. Jadi memang konsepnya itu ya sharing aja. Core-nya ya, turunannya ya macam-macam ya. Bisa sharing musik, film, sharing data, sharing source code bahkan. Oke, saya bagi ke 3 kelompok besar. Wih, ada koperasi juga. Kelompok pertama itu adalah personal atau public use, baik yang berbayar maupun yang free ya. Kalau iCloud itu ada tier free-nya berapa giga gitu, nanti size selanjutnya berbayar. Google Drive juga sama, ada tier untuk free, kemudian akan berbayar. Napster nggak tahu sekarang jadi perusahaan apa. Kemudian uTorrent, aduh udah lama nih saya nggak pakai. OneDrive itu juga ada tier free-nya, setelah itu mencapai beberapa giga gitu ada berbayarnya. Yang BitTorrent ini kayaknya udah nggak ada lagi, kayaknya uTorrent sama BitTorrent itu sudah shutdown service-nya. Napster jadi perusahaan publik kalau nggak salah malahan. Kemudian nah ini yang personal ya atau public use ya. Kemudian yang common use untuk bisnis itu biasanya menggunakan Dropbox. Mungkin baru sebagian yang mengenal Dropbox ini dulu itu gede sebelum ada Google Drive sama OneDrive itu Dropbox itu sangat terkenal. Kemudian OneDrive-nya ini punya Microsoft. Kemudian ada juga yang free umumnya menggunakan OnCloud. Nanti kita bahas ya. Kemudian ke kanan itu sharing yang untuk more sensitive use biasanya kelas SMB ke atas atau mungkin enterprise tapi dia sangat concern ya. Itu bisa menggunakan Iron Mountain. Itu biasanya digunakan perusahaan-perusahaan yang gede ya, yang mungkin
yang basisnya dari dari Amerika atau Eropa biasanya mostly menggunakan ini Iron Mountain. Kemudian Enterprise Vault. Enterprise Vault itu biasanya add-on bisa add-on di Windows-nya, bisa add-on di sistem emailnya. Saya lanjut ya. Yang lagi. Oh, oke. Nah, kita baru masuk lebih spesifik lagi, adopsi umum untuk cloud storage untuk penggunaan bisnis. Jadi tadi ya kita dapat gambaran apa aja sih teknologi cloud storage, terus kita klasifikasikan mana yang untuk personal, kemudian mana yang untuk bisnis, bahkan untuk yang sensitive information. Baru kita masuk yang untuk kelas bisnis atau untuk penggunaan formal. Biasanya menggunakan yang umum sekali menggunakan OneDrive atau Google Drive. Itu pun yang lebih ditingkatkan security-nya yang versi berbayar ya, paid version itu. Mungkin kita kalau salah satunya di Google Drive itu kita bisa ngelihat versionnya, bisa kita rollback kalau ada perubahan itu yang di versi berbayar. Kemudian sama di Dropbox itu juga yang versi berbayarnya. Kemudian ada yang versi open source-nya adalah OnCloud. OnCloud itu ada dua versi, jadi yang free. Jadi kita boleh bebas menggunakan, kemudian ada yang berbayar. Nanti yang kita bahas atau yang kita pakai adalah versi yang OnCloud ya. Dan ini sangat umum, di mana biasanya perusahaan yang tidak menggunakan 3 opsi di sebelah kiri atau bahkan opsi yang sebelumnya. Sorry, saya ke atas sedikit. Yang paling kanan ya, Iron Mountain sama Enterprise Vault itu memang bahasa Inggrisnya itu pricey, sangat berharga atau sangat mahal. Kita lanjut selanjutnya. Common use atau kenapa sih kita itu menggunakan cloud storage tapi tidak hanya atau kita bedakan dengan yang menggunakan yang untuk kebutuhan publik atau kebutuhan personal use gitu ya. Personal use itu mungkin ya mungkin teman-teman yang muda-muda yang masih kuliah itu tugasnya dimasukin ke ini ke folder ini gitu. Nanti Pak dosennya baru mengecek atau nanti tugas kelompok gitu apa ditaruh di folder tertentu, bahkan di foto keluarga ya kalau saya taruh di publik sorry di grup untuk apa di ini untuk personal. Nah, kenapa kita pakai pertama begitu kita sharing link atau file itu seyogyanya itu di password. Jadi kenapa di password? Biasanya kalau untuk bisnis juga di situ minimal sekali adalah mengandung informasi yang sebenarnya bagi yang tidak proper untuk menerima atau sebenarnya bukan yang kita tuju. Sebenarnya informasi itu tidak berguna atau bisa apa ya bahasanya itu tidak sampai sejauh disalahgunakan atau biasanya kita nggak memerlukan orang lain yang nggak kita tuju itu tahu gitu. Jadi kita password. Yang kedua, link atau sharing memiliki waktu terbatas. Nah ini salah satu yang cukup efektif untuk menangkal atau apa ya keteledoran kita begitu kita sharing sesuatu habis itu kan biasanya kita biarin aja terus nanti tiba-tiba loh kita ada ke expose link kita atau master ternyata masih aktif kayak gitu. Jadi seyogianya link atau sharing itu di waktu yang terbatas.
Yang ketiga, tadi link atau sharing dapat di set expire, itu mirip dengan yang kedua ya. Jadi ya kapan terakhir sharingnya itu, begitu biasanya kan gini, kita ngasih file terus baru ditanyakan sebulan kemudian atau katakanlah seminggu kemudian. Padahal kita share itu bisa aja ini hanya berlaku 3 hari. Kalau dia nggak ngambil atau nggak download ya bisa jadi mungkin dia kurang aware atau kurang bermanfaat bagi yang kita share itu. Yang keempat, sharing biasanya dilakukan di lingkungan terbatas ya, artinya hanya orang-orang yang kita tuju aja. Memang bukan untuk konsumsi di luar yang kita tuju atau itu bukan konsumsi publik. Oke. Nah, kenapa menggunakan formal file sharing tadi ya? File sharing dalam hal ini pengertiannya sudah bentuknya itu cloud gitu ya, artinya bisa diakses dari publik. Term yang saya maksud file sharing maupun cloud di sini itu artinya bisa diakses oleh publik. Pertama untuk keamanan dokumen, bisa aja ya kalau kita sharing sesuatu ya bisa jadi itu penawaran di mana itu spesifik hanya untuk perusahaan itu yang harga di dalamnya atau spesifikasi dalamnya berbeda dengan perusahaan lain. Jadi seyogyanya end user juga tidak meng-share ke pihak lain, kalaupun itu di-share itu akan expire minimal itu ya. Kita juga menjagain bahwa itu setelah waktu tertentu akan expire link sharingnya. Yang kedua adalah image corporate. Jadi kenapa kita menggunakan formal file sharing? Biasanya awareness ini juga untuk membantu meningkatkan image corporate, bahwa corporate itu concern terhadap keamanan informasi atau keamanan dokumen-dokumen perusahaannya maupun menjaga bahwa customer juga spesifik dokumen tersebut tidak di-sharing secara serampangan gitu ya. Yang ketiga, mengurangi non-proper information use tadi ya. Misalnya kita sharing atau saya sharing ke Pak Joko gitu. Mungkin aja sama Pak Joko di-forward kemana gitu. Ya kita jaga salah satunya tadi di password, kemudian secara waktu link sharingnya itu akan expire gitu. Mungkin bisa aja saya set hanya hari ini atau hanya 2 hari ini gitu. Lanjut. Nah, ini udah masuk ya ke dalam. Cloud storage untuk file sharing di EDI di Indonesia. Pertama menggunakan free version dari OnCloud. Itu lambangnya saya kopas ya, saya crop itu open source ya sifatnya. Jadi memang bebas kita menggunakan dan yang kita ambil yang free version. Jadi open source ditambah free version. Ada yang paid version tapi sepertinya cukup kalau kita menggunakan versi open source-nya ya. Karena waktu itu yang kita sasar yang nomor 2 itu paling paling yang sulit untuk mengelola di operasional itu salah satunya adalah penggunaan user dan password. Jadi file sharing yang saat ini ya, yang saat ini jalan itu sudah terintegrasi dengan Exchange untuk user dan passwordnya. Artinya kita login cukup menggunakan ID user kita, user email tanpa add ya. Kemudian passwordnya sama dengan password email kita. Itu kalau kita melakukan perubahan password di email kita, Exchange nanti loginnya juga otomatis mengikuti password yang baru. Karena autentikasi user dan password ada di mail servernya, di Exchange-nya. Yang ketiga, dapat di-customize kuota per user. Ini mungkin ada yang cukup misalnya 500 mega, ada yang membutuhkan sampai 20 giga atau bahkan 100 giga. Itu bisa di-set kuotanya per user. Yang keempat, support untuk klien mobile Android. Jadi di OnCloud itu ada versi mobile-nya, Android-nya. Untuk iPhone seingat saya belum ada atau kliennya itu berbayar gitu.
Mungkin yang punya iPhone nanti dicek aja ya, cari OnCloud gitu di Play Store-nya. Oh sorry, namanya App Store. Nah, ini cara aksesnya dengan menggunakan browser. Ini akses ke https boxrikandi.edi.indonesia.co.id. Di atas itu ya, lengkap ya. Box Srikandi atau depannya juga nggak dikasih biasanya nggak apa-apa, langsung box ditulis saja boxsrikandi.edi-indonesia.co.id, kemudian masukkan user email tanpa @edi minus gitu ya, langsung aja. Kalau email saya usernya itu Munir gitu ya, saya langsung tulis Munir, kemudian masukkan password. Nanti setelah masuk, setelah autentikasi berhasil ya, artinya benar user dan passwordnya masuk seperti ini di sebelah kanan. Ini folder-foldernya. Nanti kita kayak sharing biasa aja, kita bisa klik kanan, create folder atau buka file gitu. Biasalah ya, ini biasanya UI-nya mirip-mirip lah dengan Google Drive, dengan OneDrive kayak di Windows gitu. Mirip-mirip aja, jadi simpel. Nah, ini kalau mau upload dan sharing dokumen ada ini ya, ada tanda plusnya gitu ya. Menunya sangat sangat simpel karena di atas itu ada, kita balik ya. Ya ini ya. Setelah home itu ada plus. Plusnya itu bisa kita bisa create folder atau upload file, plus ditambah yang ini, yang kecil ini. Sebentar. Nah, yang ini bisa diklik, itu bisa share, bisa select di situ. Oh, sorry, select di ini ya, di cek ini, di cek ini, di checkbox itu. Itu cara melakukan upload dan sharing dokumen. Sharing dokumen di sini ya, di gambar ini. Nanti ini. Nah, ini kenapa saya langsung itu ya, langsung ke sharing ya. Biasanya kita menggunakan storage atau file server atau cloud storage itu nggak jauh-jauh nyimpen dan untuk nge-share gitu. Cuman itu aja core-nya. Nah, setelah di-sharing tadi ya, setelah diklik share ini, itu masuk ke sini. Kalau mau sharing ya di sorry, saya back dulu. Ini di share plus nanti ada menu share-nya. Nah, di ini pilih sharing, public sharing, create public sharing. Nah, ini bedanya. Kita bisa melakukan password, kemudian juga bisa melakukan ini akan expire kapan gitu. Nih apa menunya. Jadi mudah-mudahan bisa mengurangi gitu ya. Harusnya sih bisa mengurangi kebocoran informasi, atau gini, nilai plusnya itu kita men-share terutama ke external parties ya, ke klien, partner, institusi lain itu. Mereka juga aware bahwa ini terbatas dan ini di password, sehingga kalau memang sudah nggak related gitu, atau mereka mungkin sebulan kemudian mereka pindah bagian atau apa gitu, dia udah link-link yang pernah kita kirim itu udah expire, jadi dia juga nggak bisa men-track lagi atau mendownload lagi data-data yang kita share. Oke, lanjut. Set. Nah, ini mobile apps-nya. Sorry ya, gambarnya hitam itu. OnCloud-nya. Dari Play Store, download aplikasi OnCloud. Tulis saja OnCloud. OnCloud-nya nyambung ya. Ini saya SS sebelah kiri itu. Screenshot OnCloud. Nanti pilih yang ini. OnCloud GmbH. Ini mungkin pendonornya atau yang bikin ya. Ini apa lambangnya seperti itu, download aja gitu. Kebetulan nggak ada aplikasi-aplikasi yang mirip.
Jadi langsung tulis on cloud gitu ya. Nanti dibuka. Nah, dibuka, setelah dibuka mudah-mudahan kelihatan ya, ini langsung ditulis lengkap ya. Kalau ini https://blogbox.srikandi.ed-indonesia.co.id. Tulis usernya, passwordnya. Ini gelap karena HP saya pakai background hitam ya. Nanti kalau teman-teman pakai background yang putih gitu terang. Nah, sebelah kanannya ini harusnya ini ya. Step satunya download. Yang kedua buka, masukkan URL-nya, ditambah user sama password. Langsung yang ketiga itu udah kebuka folder-foldernya di situ. Nanti di situ juga sama, bisa create folder, bikin sharing, terus create upload dokumen sama. Ya download juga tentunya. Oh ya. Lanjut. Nah, ini contohnya ya, common practice penggunaan sharing file dokumen. Jadi itu ya, kenapa kita menggunakan cloud storage itu kan intinya secara tidak sadar mungkin kita juga cuman melakukan dua hal, menyimpan dokumen kemudian men-sharing ke pihak lain. Menyimpannya oke, bisa pakai apa aja. Nah, men-sharing ini yang perlu kita lebih fokuskan atensinya antara sesuatu yang personal atau formal untuk keperluan bisnis atau perusahaan, karena di situ mengandung keamanan informasi, terus informasi yang sensitif, kemudian juga termasuk image perusahaan. Nah, ini common practice-nya. Pertama, lakukan proteksi file atau folder yang di-sharing atau password. Tadi ya caranya. Ini kalau nggak dipakai, nggak bisa-bisa. Harusnya sih langsung dipakai, nanti 2-3 kali nyoba atau tanya. Itu pasti bisa. Gampang kok. Yang kedua, untuk keperluan pekerjaan kantor, gunakan formal milik perusahaan atau kebutuhan formal. Ini terkait dengan image perusahaan tadi ya. Yang ketiga, sharing digunakan dengan waktu terbatas. Mungkin kita share hanya 3 hari atau 4 hari gitu. Akan expire setelah waktu tertentu. Kemudian gunakan password spesifik untuk setiap sharing. Jangan semua sharing itu passwordnya sama gitu ya. Setiap sharing itu seyogyanya passwordnya beda. Dan jangan lupa harusnya ada nomor 5 gitu ya. Untuk password folder yang di sebentar. Untuk pengiriman, misalnya saya ngirim ke Pak Jokowi lagi ya, ganti contohnya ke Mafilma gitu ya, atau ke eksternal parties lah ya, misalnya siapa ya, supplier A atau partner A gitu, maka link sharingnya saya kirim lewat email, ini contohnya. Untuk passwordnya itu dikirimkan lewat media yang berbeda, misalnya lewat WA atau SMS gitu ya. Kalau zaman dulu lewat SMS password sharingnya folder itu, tapi sekarang lewat WA gitu. Jadi tidak tidak dibarengkan dengan email atau media yang sama dengan pemberitahuan si alamat tempat sharing kita. Oh, selamat datang Pak Dirut. Siang Mbak, sorry baru gabung. Ya, silakan Ya, lanjut siapa? Pak Munir. Ya. Siapa? Ini common praktisnya dan ini sangat-sangat umum ya. Artinya ya memang hal ini sudah dilakukan hampir semua perusahaan yang concern terhadap security ketika security dan juga image perusahaan ketika melakukan sharing dokumen. Nah, ini tempat penggunaan atau tempat melakukan download manualnya ya. Silakan di-scan.
mudah-mudahan pakai ini ya, pakai laptop ya aksesnya. Ini kan nggak bisa nyekan kalau HP-nya digunakan untuk ikut FSS-nya, untuk Zoom. Baik, alhamdulillah selesai materinya. Oh ya, oke, terima kasih. Begitu materinya, saya stop share. Silahkan untuk diskusi atau tanya jawab, atau mungkin monggo Pak Dirut, kiranya ada arahan. Oke, Pak Munir, terima kasih banyak ya sudah hari ini sudah memberikan sharing session. Sorry saya tadi pengennya ikut dari awal, tapi saya ada rapat baru selesai rapat dengan partnership. Padahal partnership juga bidangnya Pak Munir juga ya. Tadi ada beberapa Pak Munir yang tadi bisa ditanyakan Pak Budi Setiawan ya rapatnya. Oke, semoga dengan konsep Friday Sharing Session ini diharapkan teman-teman sekalian bisa makin memahami, ada new knowledge atau nambah knowledge kita sama-sama ya. Yang paling penting buat teman-teman sekalian, coba deh kalau ada acara-acara sebenarnya untuk lebih aktif ya, atau lebih proaktif ya, untuk memberikan respon, tanggapan dan lain sebagainya ya. Kalau kita cuma dengar-dengar aja, percaya deh itu nyantolnya nggak akan kuat. Tapi kalau kita aktif, berarti kita ada ketertarikan, ada kemauan ingin tahu dan lain sebagainya ya. Siapa tahu nanti akan bisa mendalami. Oke, dari saya itu aja. Kemudian untuk panitia next time acara Friday Sharing Session gimana caranya supaya lebih menarik ya, lebih bisa banyak lagi yang ikut ya. Saya lihat ini ada 51 ya. Bagaimana bisa menarik lebih banyak lagi ya. Terus kemudian juga untuk teman-teman yang akan mau sharing dari internal silakan ya, untuk kadip atau siapapun juga, tolong dari HC juga memberikan suatu apresiasi ya, khususnya untuk yang presenter yang sudah menyiapkan materi atau apa. Nah, apresiasinya ini nanti silakan diskusikan dengan saya seperti apa dan lain sebagainya. Itu aja, saya kembalikan ke panitia. Oke, terima kasih Pak Helmi atas masukannya. Nanti coba kita follow up lebih lanjut ya Pak ya, terkait dengan masukan Bapak. Oke, Pak Munir, untuk materi tadi sudah disampaikan dan di kolom komentar sempat banyak pertanyaan tuh Pak Munir ya, tapi mungkin sudah ada beberapa dijawab oleh temannya sendiri gitu ya. Oke, jadi saat ini kita buka sesi tanya jawab untuk teman-teman bisa langsung nanya ke Pak Munir. Kita buka mungkin 3 pertanyaan di awal ya. Silakan teman-teman jika ada yang mau bertanya. Tadi ada Mbak Firma mau nanya, ada Pak Dedi Yuhendra, ada lagi tadi itu ya. Silakan. Nah, ini pertama ada Pak Budi Hasiloan. Silakan Pak Budi Hasiloan untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Yang mau saya tanyakan ini bisa nggak dimanfaatkan melalui API ya? Apa harus hanya melalui website dan mobile? Terima kasih. Ya, Yes. mungkin langsung aja ya, Mas Iqbal. Ya, boleh. Silakan Pak Munir. Ya, Silakan. untuk API-nya pernah saya baca-baca di manualnya, manual book-nya itu memungkinkan. Hanya memang harus dibaca detail ininya, manual book dan integration guide-nya. Jadi dia sudah menyiapkan. Makasih Pak Budi, makasih. Terima kasih Pak Munir. Oke, cukup ya Pak Budi ya. Jadi untuk API itu bisa memungkinkan jawaban dari Pak Munir ya. Siap. Oke, untuk Ya kalau memungkinkan mungkin ini juga bisa jadi opportunity sih. Artinya bisa terkait kebutuhan storage backup gitu. Ini bisa jadi apa ya istilahnya, dijual juga gitu kalau memungkinkan untuk jalur IP. Terima kasih. Oke, siap. Oke, Pak Munir ada mau ditambahkan? Ya, aplikasi Android-nya juga ada ya, itu berarti dia ada API-nya, dan kalau yang jago Android biasanya bisa mendekode ya, decompile aplikasi Android-nya itu bisa kalau dari sana.
Dan kalaupun sampai ada pemikiran ke diintegrasikan produk lain atau dalam bentuk komersial integrasi produk lain memungkinkan. Yang penting diintegrasinya itu. Terima kasih. Oke, siap Pak Munir. Pak Budi sudah ini ya Pak Budi ya. Sudah cukup jelas jawaban dari Pak Munir. Ya, Oke, cukup. berikutnya ya siap. Berikutnya ada lagi yang ingin bertanya untuk teman-teman terkait dengan apa yang Pak Munir sampaikan. Oke, ini ada Mas Dinar dari CGPS. Silakan Mas Dinar untuk menanyakan ke Pak Munir. Ya, terima kasih Pak Iqbal. Izin bertanya Pak Munir, untuk yang tadi kan yang Pak Munir presentasikan di ADI pakai OnCloud ya. Nah, untuk yang OnCloud ini apakah setiap user memiliki limited storage-nya? Lalu pertanyaan kedua, apakah link yang sering Srikandi ADI yang tadi yang Pak Munir share itu hanya untuk sharing file di internal saja atau bisa dengan pihak eksternal? Nah, untuk yang pertanyaan yang ketiga, apakah untuk sharing dengan pihak ketiga itu login pihak ketiganya bagaimana atau seperti apa? Nah, mungkin terima kasih. Itu aja. Oke, terima kasih Pak Diar ya. Oke, Pak Munir bisa langsung dijawab. Ada 3 pertanyaan tadi ya. Silakan Pak Munir. Ya, langsung ya. Makasih Mas Diar ya. Pertama, limited store itu dalam pengertian kuotanya ya. Kuotanya bisa diatur, nanti silakan kalau kuotanya kurang nanti tinggal minta ke tim NOC ya. Itu ada Mas Haris, ada Mas Afan, Mas Malik gitu. Yang kedua, untuk domain srikandi.id-indonesia.co.id itu bisa diakses dari luar, artinya ini sifatnya publik atau umum. Jadi pada waktu sharing itu link sharing karena tadi ya, nanti mungkin Mas Iqbal bisa di ini ya ke ini bahan ininya PPT-nya di PDF-kan aja. Itu bisa diakses dari luar juga karena itu tempatnya publik. Artinya sharing ini nggak hanya untuk internal aja, justru lebih ke eksternal karena kita tadi menjaga image. Yang kedua untuk kebutuhan di security-nya juga, keamanan datanya atas informasi yang kita sharing. Terus apakah pihak ketiga atau eksternal itu loginnya bagaimana? Loginnya nggak ada, hanya dia harus entry password. Jadi password yang kita kirimkan itu nanti ditanya pada waktu dia mengakses link atau folder yang kita sharing itu. Baik, mudah-mudahan menjawab ya. Atau kalau ada yang ini belum jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih Pak Munir. Sudah clear. Oke, Mas Diar, jadi cukup jelas ya. Jadi untuk pihak eksternal tuh memungkinkan juga untuk kita sharing gitu ya. Tadi jawaban dari Pak Munir. Oke, berikutnya ini ada Pak Ade Kosasi yang sudah ingin bertanya. Silakan Pak Ade Kosasi untuk pertanyaannya. Terima kasih Mas Iqbal. Bertanya tentang ini Pak Munir. Untuk model backup-nya seperti apa ya Pak Munir ya? Mengingat ini kan kita menaruh file di cloud supaya untuk backup juga sebenarnya ya dari file-file yang ada di laptop kita gitu. Misal dari servernya terjadi crash itu, apakah data bisa aman Pak Munir? Itu sih dari saya. Terima kasih. Langsung ya. Ya langsung Pak Munir silakan. Baik, Mas Ade Kosasih. Jadi storage atau on-cloud ini di-deploy di atas server yang lumayan baik, cukup baik. Dia di backup minimal sehari sekali. Jadi OS-nya dan juga data-datanya. Jadi backup-nya ini kalaupun misalnya pagi ini crash dia nggak bisa diakses, itu bisa di-restore yang kemarin. Misalnya yang kemarin tetap crash, itu bisa di-restore yang kemarinnya lagi. Itu sampai backup historinya itu sampai 7 kali kalau seingat saya.
Detailnya nanti di teman-teman NOC ya untuk backupnya. Artinya file-filenya itu ada backup minimal sehari sekali di backup harian. Yang kedua nanti mohon juga mungkin di sini ada teman-teman NOC itu juga di backup ke tempat DC kita gitu ya. Karena ini lokasinya di SMR, offsite backupnya itu bisa di copy atau di backup ke sana pasangannya gitu ya. Jadi selama ini kalau production itu di backupnya ke SMR, kebalikannya kalau yang di SMR itu backupnya ke ini ke data center. Kira-kira gitu, Mas Dekos. Mudah-mudahan cukup ya. Makasih. Terima kasih Pak Munir. Oke, cukup jelas ya Pak Dekonstrasi ya untuk jawabannya tadi ya Pak. Jelas Pak. Oke, ini Pak Budi Hasiluan ingin bertanya lagi Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya mau menanggapi terkait tadi masalah backup ya. Kenapa tidak memanfaatkan tools operator seperti itu ya, operator manajemen file system ya, kayak MinIO misalnya, yang nanti sudah yang diterapkan di dalam kayak containerize gitu. Jadi tidak lagi di backup secara manual seperti itu. Jadi lebih aman juga, auto healing. Itu masukan aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Budi. Untuk Pak Munir ada tanggapan atau lanjut ke pertanyaan berikutnya? Karena tadi Pak, ya silakan Pak Munir. Sebelumnya terima kasih Pak Buas ininya masukannya. Tapi jadi gini, sedikit di Linux itu ada distribusi umum, distro umum digunakan umum, dia seperti layaknya Windows gitu ya, umum gitu, OS secara umum. Ada distro yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya sebagai email server, sebagai file server untuk LAN corporate. Nah, ini OnCloud ini distro khusus untuk cloud storage. Jadi sudah didesain seperti itu, dan untuk backupnya ini tidak manual, tapi lewat sistem, karena ini di deploy-nya di atas virtualisasi ya. Jadi by system, tidak manual. Kira-kira begitu, Pak Budi. Terima kasih. Oke, tadi sudah sedikit penjelasan dari Pak Munir ya mengenai tanggapan dari Pak Budi Hasiluan. Oke, untuk teman-teman ada pertanyaan lagi? Silakan, masih ada waktu. Teman-teman yang terkait dengan mungkin sales, gimana caranya kan nyimpen data untuk di-share ke tadi ke customer, kata Pak Mas Diar ya, itu gimana? Silakan untuk teman-teman diberikan waktu untuk bertanya ke Pak Munir. Sepertinya sudah selesai. Di sini ada Pak Yanis, Pak Munir. Ya, sepertinya baru Oh ya, silakan. yang ditanyakan. Silakan Pak Yanis. Ya, baik Pak Munir. Makasih Pak Mas Iqbal. Pak Munir, dalam konteksnya Pak Munir sebagai ini marketing juga ya, kira-kira ada opportunity, kesempatan apa ya terhadap pemanfaatan own cloud ini yang kita punya, kira-kira ada yang bisa kita jual gitu ya ke luar gitu. Kira-kira ada kesempatan ke situ atau opportunity ke situ nggak Pak Munir? Kan bisa jadi produk juga nih buat teman-teman sales ya, misalkan bisa menjual itu ke klien gitu, entah itu government atau private. Itu aja Pak Munir. Terima kasih Pak Munir. Waduh, ini berat ini pertanyaannya Mas Yanis ini. Tadi late join nggak? Kalau late join nggak saya jawab, wong telat kok nanya berat. Baik, Join Pak lah. Yanis, gini, kalau di open source dalam yang free version, jadi open source itu ada juga yang berbayar ya, ada juga yang free. Tapi berbayar atau free itu ada dua hal, komersialisasinya gitu ya, kan dimanfaatkan tadi ya ke user atau dijual gitu.
Kalau yang free tentunya kita nggak bisa narik license. Kalau yang berbayar kita bisa narik, misalnya harganya 10, kita jual harga 12 atau 15 gitu ya. Itu jual license. Nah, yang kedua, yang free maupun yang license itu kita bisa menarik atau menarik fee ya, atau professional services untuk one time cost instalasinya maupun untuk perawatannya, maintenance-nya. Biasanya yang sangat umum di open source itu monthly cost-nya. Jadi maintenance atau perawatannya itu. Jadi bisa aja. Loh itu kan kamu free barangnya, masa kamu bayar? Lah yang bayar itu bukan software-nya atau aplikasinya, tapi itu jasa pengelolaannya, jasa perawatannya gitu. Kan Bapak kalau ngeheng juga nggak benerin sendiri, kita yang benerin kayak gitu. Kalau mati-mati atau kena virus kan Bapak juga nggak sendiri meskipun itu free. Tetap aja orang yang mengerjakan. Kira-kira gitu Mas Yanis. Dan ada beberapa sih memang orang-orang yang berkecimpung dunia open source itu ya memang seperti itu cara mengkomersialisasikannya, bukan barangnya tapi atas jasa OTC dan MTC-nya. One time cost-nya itu instalasi, MTC-nya monthly cost-nya itu di biaya perawatan atau pengelolaannya. Kira-kira begitu Pak Yanis. Terima kasih. Oke Pak Munir, makasih Pak Munir. Kan dalam rangka tadi komersialisasi dan monetizing teman-teman gitu ya. Kalau itu. Oke, Teman-temannya makasih. dijual. Siap. Teman-temannya kita jual jasanya. Makasih Pak Munir. Ya, siap, makasih. Sama dengan yang lain Pak Yanis, itu barangnya customer ataupun ya kita yang ngelola, ya kerja di mendapatkan fee-nya itu karena mengelolanya itu. Makasih. Oke, cukup jelas ya Pak Yanis ya, Pak Munir juga ya. Tadi menjelaskannya cukup detail gitu ya. Oke teman-teman, ada yang bertanya lagi? Silakan, masih ada waktu. Ya. Mungkin sebelum teman-teman sambil bertanya, saya boleh bertanya ya ke Pak Munir ya, karena keterbatasan saya nih Pak Munir. Halo Pak Munir. Halo Pak Munir. Termute sepertinya Pak Munir. Iya, sorry. Ya, Tadi. ini mau nampilkan apa nih Pak Munir? Udah tampil belum? Sudah Pak. Di saya malah ini, ya tadi, biasa. Ngeheng dulu. Ngeheng dulu ya, oke. Ya, silakan sambil nunggu itu. Oke, mungkin saya ingin bertanya ya sendiri gitu Pak Munir ya, terkait dengan cloud ini gitu ya. Ya saat ini kan mungkin HC banyak menggunakan itu Google Drive ya Pak ya, untuk sharing-sharing terhadap rekan kerja gitu ya. Jadi saya bisa edit di Suaranya putus sih. Saya nggak dengar. Putus Mas Iqbal. Pak Munir. Iya Pak. Ini Bapak mau nampilin slide apa Pak? Sebentar Pak, belum tampil di saya. Sudah. Oh, penutupan. Di saya malah nggak muncul Pak. Enggak tahu kalau di tempat saya ada namanya Lucky Draw, mau kasih Lucky Draw. Oh. Kan udah nggak ada yang nanya Pak. Silakan nanya, silakan. Kalau udah saya klik ini. Ada yang nanya tadi dari Iqbal tadi? Iya, kayaknya dia malah Kalau putus. kayaknya keluar urusan. Hah? Koneksinya kayaknya Pak. Oh, koneksinya bermasalah. Bisa juga lagi menyiapkan lagi terus sih dia. Silakan Pak Jokowi di take over kalau Pak Iqbalnya mungkin lagi ini. Boleh? Ada yang mau tanya? Silakan.
Oh, boleh mungkin lagi Boleh. drawing jalankan Pak Munir. Kalau sudah nggak ada yang bertanya, ini penutupan aja ya. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat gitu. Masukan-masukan silahkan ke WA saya dan mudah-mudahan tadi cukup jelas ya ininya apa yang disampaikan gitu. Dan tadi saya sampaikan mudah-mudahan juga pakai laptop gitu ya aksesnya. Karena HP-nya silakan scan link ini. Lucky draw-nya ada di situ. Terima kasih. Boleh di screenshot kalau misalnya ini takut. Silakan di scan ya pakai HP-nya. Itu isinya URL. Terima kasih. Begitu Pak Jokowi dari saya. Silakan di scan ya pakai HP-nya itu. Ya. Terima kasih. Saya kok malah suruh install Shopee. Giveaway dari Shopee ya. Iya, itu melaksanakan pesannya Mbak Vilma tadi. Terima kasih. Saya tutup ya. Ya, Pak Munir. Halo. Ya, silakan. Oke, berarti tadi sudah dijelaskan ya dengan Pak Munir semua teman-teman ya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi mungkin tadi saya sedikit bermasalah dengan ini ya, internet. Oke, Pak Munir di sini sepertinya sudah tidak ada yang bertanya, jadi kita tutup untuk materi hari ini gitu ya. Semoga tadi cukup jelas pertanyaan-pertanyaannya, apa yang ditanyakan dan dijawab dengan jelas oleh Pak Munir. Jadi sebenarnya PTID ini sudah ada on cloud ya Pak Munir ya. Jadi bisa dipergunakan oleh teman-teman untuk sharing-sharing pekerjaannya gitu. Jadi kalau bisa sudah tidak pakai di drive ya seperti yang kita lakukan di Pak Munir di HC gitu ya. Jadi kita mulai beralih ke sana gitu ya. Oke, teman-teman cukup jelas? Oke, kalau cukup Iya, jelas. sorry Mas Iqbal. Tadi kayaknya pertanyaannya kalau untuk internal itu pakai G Drive terus edit-editan bareng gitu ya. Nah, saya agak menyimak di awalnya. Jadi gini, kita bedakan collaboration tool sama untuk public share dokumen gitu ya. Nah, cloud storage dalam pengertian yang saya sampaikan, on cloud itu adalah kebutuhannya adalah untuk melakukan sharing dokumen dengan terutama untuk external parties gitu ya, supplier, vendor, calon klien gitu. Dimana di situ memang kita butuhkan security-nya, image-nya, keamanan datanya, menghindari kebocoran informasi gitu. Nah, kalau Google Cloud mungkin tepatnya ini ya office space-nya Google itu ya, sama Office 365 itu adalah collaboration tool untuk Office. Jadi bisa ngedit bareng, ngupdate bareng gitu. Jadi itu beda ini ya, beda fokus, beda peruntukan. Jadi kalau untuk ngedit untuk yang free ya jangan gunakan hanya link aja gitu ya, tetap di password itu aja minimalnya. Terima kasih. Siap. Oke, Pak Munir cukup jelas tadi jawabannya. Jadi berbeda memang Pak Munir ya peruntukannya ya, gitu ya. Oke, untuk teman-teman sudah tidak ada yang bertanya lagi. Oke. Halo, Septian. Ada Septian ya? Oh, silakan Pak Helmi. Ada Pak? Septian. Ya. Septian. Ya Pak. Ini aku lihat di backgroundnya soalnya nggak menyimpang dari materi pokok ya. Ini bagus nih ya. Untuk FS-nya ada nggak ya di sini FSS-nya, Friday Sharing Session-nya itu? Kalau bisa ditampilin, jadi apa nih? Ini bagian dari kegiatan Friday Sharing Session gitu. Kalau bisa
ditampilin juga ada desain FSS-nya itu. Ya nanti desainnya terserah kamu lah nanti Septian ya. Mana ada sih tuh? Di mana ya Bang kelihatan ya? Nah, kiri sini, Pak. Sini nih. Oh, Backgroundnya Pak Judul. Dirut ada tuh Pak. Bisa. Backgroundnya Pak Dirut. Beda, Pak. judul Beda, kan? Pak. Backgroundnya Pak Dirut sama teman-teman beda ya? Beda. Beda. Septian bisa share lagi Pak untuk Oh. backgroundnya Pak. Sebentar Pak Enggak, Dirut. kalau ini sharing apa nih? Kecil banget. Ini kan temanya ya, Ya, Septian ya. yang Pak Dirut pakai itu FSS sebelumnya Pak. Iya, iya, iya. Ya, siap. Yang FSS-nya yang terbaru yang kamu pakai ini ya. Iya Pak. Iya. Itu Saya- ada di kolom Pak. komentar Pak. Di chat, Pak. Background saya malah belum pernah dipakai di Friday Sharing Session ini. Beda background, Pak. Belum dirubah. Ya udah, oke, nggak apa-apa, nanti Septian ke tempatku aja nih, kita diskusikan Septian ya. Ya. Terima kasih Pak Dirut atas masukannya. Ya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan dari teman-teman. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita masuk ke sesi foto bersama biasanya ya untuk Friday Sharing Session ini. Jadi mohon dibantu oleh teman-teman atau dengan Pak Septian bisa dibantu untuk foto ya. Oke, untuk teman-teman bisa dinyalakan kameranya, pakai backgroundnya karena sudah disediakan oleh Pak Septian. Kita akan melakukan foto bersama nih. Oke. Sebentar ya. Mohon maaf, saya ikutnya cuma sharing foto saja, Pak. Terlambat masuk, Pak. Mohon maaf, Pak. Pak Oke, Dirut. boleh Pak Munir, terima kasih. Pakai filter boleh. Filter. Avatar boleh. Filter boleh lah. Filter. Boleh pakai filter. Sebentar Pak Septian, biar pada siap-siap. Oh, yang mau pakai filter dulu boleh. Nah, ini bagus kan filter saya? Ya. Oke, John Lennon. Ya, ya. Satu. Kita ambil yang face pertama dulu. Kedua. Oke. Kita ambil yang kedua. Oke, kedua. Oke, kita ambil yang ketiga. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua, Pak Dirut, Pak Direktur, telah hadir juga di kegiatan FSS ini. Tadi mungkin ada materi yang telah disampaikan oleh Pak Munir mengenai storage cloud itu ya, untuk menunjang kinerja di teman-teman PTEDI gitu. Pak Dirut jadi apa itu? Lucu. Kata Septian biar kekinian gitu Pak. Biar kayak gitu. Bagus Pak, lucu. Ya Pak, terima kasih Mas Munir. Oke, Pak Munir. Oke. Pak Terima Dirut. kasih ya. Saya harapkan teman-teman yang lain bisa ikut sharing session nantinya. Oke. Ya Pak. Oke, Siap. terima kasih Pak Helmi, Pak Yan sudah meluangkan waktunya. Mungkin saya tutup untuk kegiatan Friday Sharing Session kali ini. Sampai ketemu di Friday Sharing Session berikutnya, gitu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, semoga semangat, tetap menjaga semangat untuk bekerjanya, jaga kesehatan, dan semoga kita terus diberikan kemudahan dalam segala urusannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu sekalian.